Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik, di episode malam ini aku mau coba sharing tips atur uang agar tetap aman setelah Lebaran. Nah, buat yang pengen tahu pembahasannya, boleh simak video ini sampai selesai. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe dan nyalakan loncengnya dari sekarang biar nanti dapat pemberitahuan kalau ada video terbaru dari aku. Nah, baik, langsung aja yang pertama, tips atur uang agar tetap aman setelah Lebaran yaitu atur anggaran untuk Lebaran. Nah, ini penting banget ya, silahkan diatur, silahkan tentukan jatahnya. Untuk beli baju Lebaran berapa jatahnya, untuk beli kue Lebaran berapa jatahnya, untuk bagi-bagi ke saudara berapa jatahnya. Nah, kalau udah ditentuin kayak gitu, dipisah-pisahin, nanti teman-teman akan lebih terkontrol ya. Gak bakalan ada istilahnya keperluan Lebaran ada yang belum kebeli kalau teman-teman udah memisah-misahkan, udah mengatur-ngaturnya ya. Untuk baju Lebaran misalkan udah dipisahin 2 juta rupiah. Nah, teman-teman belanja menyesuaikan dengan jatahnya. Sementara kalau misalkan semua uangnya dicampur-campur, nggak dipisah-pisahin, takutnya nanti belanja baju Lebaran kalap, berlebihan, sehingga uangnya keburu habis atau sedikit lagi, sementara masih banyak keperluan Lebaran yang belum terpenuhi. Nah, kayak gitu ya. Jadi silakan teman-teman tentukan jatahnya, tentukan jatah dari masing-masing keperluan Lebaran itu berapa, terus dipisah-pisahkan. Silakan belanja sesuai dengan jatahnya masing-masing. Insya Allah kalau teman-teman mau merencanakan seperti itu, uang yang ada bisa cukup, gak mesti nyari pinjaman sana sini. Jadi keuangan setelah Lebaran akan tetap aman karena teman-teman gak mesti bayar utang sana sini, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, tips atur uang agar tetap aman setelah Lebaran yaitu jangan habiskan uang tabungan. Nah, teman-teman jangan sampai punya pikiran gak apa-apa lah uang tabungan dihabisin, toh setahun sekali ini pengen beli itu dipenuhi. Nah, jangan ya, karena apa? Kalau kita nggak punya uang tabungan, kita sendiri yang repot nantinya. Momen Lebaran itu jangan ngebuat kita malah jadi boros, jadi hedon, jangan ya. Yang harus kita tingkatkan itu keimanan kita, ketakwaan kita, ibadah kita, bukan gaya hidup yang harus ditingkatkan. Kita boleh banget ya pengen memenuhi keperluan Lebaran, tapi harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan kita. Misalkan nih, kalau kita punya tabungan ya 10 juta rupiah, jangan dihabiskan semuanya. Harus ada yang disisakan untuk dana darurat atau untuk bekal setelah Lebaran. Nah, misal dari 10 juta, bolehlah sisihkan 3 juta atau 4 juta untuk bekal setelah Lebaran. Jangan dihabiskan semuanya. Nah, yang 6 juta silakan dicukup-cukupin ya. Makanya ditulis lagi kalau bisa ya, dilihat-lihat mana sih yang benar-benar perlu, mana sih yang benar-benar tidak perlu dibeli. Kalau misalkan kata aku juga baju Lebaran nih masih ada baju yang layak pakai, nggak usah beli ya, beli untuk anak-anak aja. Biasanya kan kalau anak-anak harus dengan baju baru ya. Nah, kalau orang tuanya mah nggak apa-apalah pakai baju yang ada yang masih layak pakai. Jadi kita belanja yang menyesuaikan budget, paham nggak? Kita belanja menyesuaikan budget yang ada, menyesuaikan dengan keuangan kita. Jadi ayo mulai dari sekarang kalau punya tabungan jangan sampai dihabisin semuanya. Apalagi kalau udah ngabisin tabungan terus minjem sana sini, jangan ya. Nanti teman-teman yang repot sendiri kalau pengen keuangannya tetap aman setelah Lebaran. Kemudian yang ketiga, tips atur uang agar tetap aman setelah Lebaran yaitu belanja kebutuhan Lebaran secukupnya. Nah, ini barusan banget ya aku bahas, kita belanja keperluan Lebaran secukupnya aja, jangan berlebihan. Meskipun misal uangnya ada, mending sebagian ditabung untuk bekal setelah Lebaran. Kalau teman-teman nih ngerasa gak mesti ngedekor rumah, gak mesti beli baju yang baru, gak usah ya. Agar apa? Agar pengeluaran tidak terlalu besar, sehingga masih punya pegangan uang, kayak gitu ya. Kemudian yang keempat, tips atur uang agar tetap aman setelah Lebaran yaitu hemat sehari-hari. Nah, jadi usahakannya di bulan Ramadan kita tetap hemat sehari-hari, bukan pelit tapi hemat. Beda ya antara pelit dengan hemat. Kalau pelit untuk kebutuhan nggak mau memenuhi, tapi kalau hemat memenuhi ya. Jadi hemat itu kita tahu mana yang harus kita penuhi, mana yang tidak harus kita penuhi. Kapan kita harus mengeluarkan uang, kapan kita tidak harus mengeluarkan uang. Jadi silakan mulai dari sekarang kita hindari pengeluaran yang kurang penting, yang kurang perlu. Dengan seperti itu kita akan lebih mudah menyisihkan atau menabung setiap hari, kan lumayan. Itu bisa ditambahkan ke tabungan. Untuk apa? Untuk bekal kita nanti setelah Lebaran, kayak gitu ya.
Kemudian yang kelima, tips atur uang agar tetap aman setelah Lebaran yaitu simpan sebagian uang THR. Nah, kalau dapat uang THR ya dari tempat kerja, jangan dihabiskan semuanya. Sebagian silakan nikmati, tapi sebagian lagi mendingan ditabung ya, tambahkan ke tabungan dana darurat atau simpan untuk bekal nanti setelah Lebaran. Jadi kalau teman-teman lagi alhamdulillah nih rezekinya ada dari sana dari sini, gaya hidup jangan ditingkatkan. Tapi apa? Menabung yang ditingkatkan. Bukan untuk siapa-siapa kok ya. Jangan ngerasa terpaksa, jangan ngerasa menjadi beban. Toh uang tabungan juga nanti buat kebaikan teman-teman juga dengan keluarga kayak gitu ya. Bukan buat tetangga, bukan buat Pak RT, tetap buat diri kita juga. Insya Allah kalau kita mau seperti itu di saat penghasilan kita meningkat atau pemasukan kita cukup banyak, tapi gaya hidup kita tidak ikut meningkat, keuangan akan aman bukan hanya setelah Lebaran, tapi insya Allah seterusnya akan tetap aman kalau kita mau konsisten untuk hidup hemat dan sederhana kayak gitu ya. Nah, baik, kesimpulan pembahasan di episode malam ini mengenai tips atur uang agar tetap aman setelah Lebaran. Yang pertama, atur anggaran untuk Lebaran. Kemudian yang kedua, jangan habiskan uang tabungan. Yang ketiga, belanja kebutuhan Lebaran secukupnya. Kemudian yang keempat, hemat sehari-hari. Dan yang kelima, simpan sebagian uang THR. Insya Allah kalau teman-teman mau untuk mempraktikannya, keuangan akan tetap aman meskipun setelah Lebaran ya. Nah, baik, mungkin cukup sekian pembahasan di episode ini. Sekali lagi aku nggak ada niatan untuk menggurui. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.